Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakalan ngomongin salah satu film Korea yang tayang di bioskop minggu ini, yaitu Escape, yang dibintangin sama salah satu aktor favorit gue juga, yaitu Koo Kyo-han. Mungkin namanya tuh belum segede orang-orang kayak Song Kang-ho, Choi Min-sik, atau bahkan lawan mainnya di film ini ya Lee Jae-hoon. Tapi Koo Kyo-han tuh aktingnya keren banget. Mungkin kebanyakan orang tuh paling mengenal dia tuh di drakor DP ya, yang udah ada 2 season. Tapi filmnya tuh belakangan tuh makin banyak dan semuanya tuh oke-oke. Bahkan di saat filmnya kurang oke, Koo Kyo-han itu selalu bisa menambah value film itu. Kayak misalkan di mana ya, Peninsula itu kan bukan film yang bagus, tapi pas Koo Kyo-han nongol di layar tuh pasti filmnya lebih bagus. Jadi gue suka banget sama orang ini. Dia range-nya luas, dia bisa meranin apa aja, termasuk pernah meranin transgender juga loh. Ya mungkin kalau sekarang bakal diprotes ya, karena seorang cis man meranin transgender, tapi tidak bisa dibantah kalau acting dia waktu itu keren banget di Jane judulnya. BTW ngomongin film Korea nih belakangan, dan bukan belakangan sebenarnya, selama bulan Juli ini film Korea lumayan banyak di bioskop. Jadi para pecinta film Korea bergembiralah. Selain Escape ini, di minggu yang sama juga ada Project Silence, terus ada juga Hijack 1971 kalau nggak salah, dan masih ada juga kayaknya beberapa judul yang lain. Drive juga ada, minggu kemarin ada Tarot. Jadi banyak banget film Korea di bioskop minggu ini, so lu tonton. Dan salah satu yang paling gue tungguin emang Escape, karena simply film ini mempertemukan ya itu tadi ya, 2 orang yang keren, 2 aktor keren, Koo Kyo-han sama Lee Jae-hoon. Dan di sini Koo Kyo-han meranin karakter yang punya tugas agak mirip dengan yang di DP ya. Kalau DP itu kan dia berperan sebagai tentara Korea Selatan yang ngejar para deserter, orang-orang yang kabur dari militer, dari Wamil tuh dia yang ngejar. Nah di sini juga sama nih, dia juga ngejar tentara yang kabur, cuma bedanya nih kabur dari Korea Utara, dia jadi tentara Korea Utara. Dan kalau ngomongin cerita, Escape nih lumayan kreatif loh, mengutak-atik genrenya, karena dia itu ngebawa formula ala-ala Prison Break. Bukan cuman khusus Prison Break series ya, tapi tema-tema soal kabur dari penjara gitu kan sering diangkat sebenarnya. Karakternya itu berusaha mencari taktik, strategi gimana sih supaya bisa membobol penjara yang mengurung dia. Nah ini sama sebenarnya, cuman penjaranya diganti coy. Bukan cuman gedung berteralis besi gitu, ada jeruji-jerujinya, tapi penjaranya di sini lebih gede, yaitu satu negara. Jadi penjara yang dimaksud di Escape ini adalah sebuah negara di mana kepercayaan, belief terhadap takdir, terhadap fate itu bisa menumbuhkan tembok-tembok tak kasat mata. Asik. Karena emang gitu di sini. Di sini diceritakan kalau apa yang memenjarakan karakternya itu adalah negara itu sendiri, which is Korea Utara, yang menanamkan di kepala orang-orangnya tuh kalau lu tuh udah punya takdir, lu tuh udah punya jalan hidup yang ditentukan sama negara lu. Ikuti jalan hidup itu, nggak usah lu pengen yang aneh-aneh. Makanya orang-orangnya tuh nggak punya kesempatan untuk mencoba hal lain, nggak punya chance untuk lebih sukses gitu. Jangankan sukses, mereka bahkan nggak punya hak untuk gagal mencoba. Nah itulah yang dilakuin sama protagonis film ini, yang namanya adalah Lim Gyunam. Dia ini udah 10 tahun menjalani Wamil. Anjir, nih buat yang belum tahu ya, Wamil di Korea Utara itu nggak kayak di Korsel yang cuma 2 tahun, dan bahkan sekarang udah dikurangin ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Kalau di Korea Utara tuh bisa bervariasi waktunya, bahkan bisa sampai 10, 11, 12 tahun kalau nggak salah. Jadi panjang banget Wamilnya, dan di sini Lim Gyunam tuh udah 10 tahun dan dia akan segera bebas sebenarnya dari Wamil itu. Tapi kebebasan tuh nggak ngerasa membebaskan buat dia, soalnya kayak yang tadi gue bilang ya, sistem di Korea Utara tuh ketat banget, dan si Lim Gyunam ini ngerasa dia nggak punya masa depan, nggak punya kebebasan untuk memilih masa depannya sendiri. Tapi Gyunam ini menolak untuk menyerah pada takdir, dan akhirnya dia memutuskan nekat buat membelot ke Korea Selatan. Yang gue suka tuh pas awal gini, kita dilihatin gimana si Gyunam itu prepare, mempersiapkan pelarian dia ke Korea Selatan. Ya ala-ala film-film Prison Break lah. Kan kalau film-film kabur dari penjara pasti awalnya gitu ya, dilihatin misalkan protagonisnya tuh ngambil ya kayak Shawshank Redemption gitu, ngambil sendok atau ngambil garpu atau ngambil alat-alat apa yang kecil yang nggak akan ketahuan sama penjaga, terus kemudian bikin sesuatu atau membobol tembok. Nah itu yang ngelakuin Gyunam di sini. Tapi sekali lagi bedanya, dia bukan berusaha kabur dari penjara, tapi dari negara, dari perbatasan. Karena dia kan Wamilnya di garis depan tuh, deket DMZ, dan di situ dia harus ngelewatin banyak ranjau gitu, ladang ranjau. Dan setiap malam pada saat orang-orang di markas dia udah tidur, dia akan bangun diem-diem, terus dia bakal melatih pelarian dia gitu. Dia bakal latihan, bakal ngukur waktu, kira-kira gue lari berapa detik, berapa menit, terus nyari tahu, oh ranjaunya ada di sini. Oke, kalau gitu gue pasang tanda pakai kayu, cek, jalan lagi nyari ranjau, oh di sini pasang lagi. Jadi dia tuh bisa nge-mapping ranjau itu semua ada di mana.
Dan dia juga emang bikin map ya, bikin peta untuk sebagai penunjuk dia pada saat nanti hari kelahiran aja, hari kabur, hari pelarian dia itu pakai peta. Tapi kayak film-film bertema Prison Break lain, pasti rencana itu tidak akan berjalan lancar, pasti akan ada gangguan. Nah yang gue suka dari naskahnya Escape itu adalah dia lumayan pintar, lumayan cerdik ngasih gangguan ke karakternya. Kayak ada aja anjir gangguannya, dari yang sifatnya tuh force majeure, kayak tiba-tiba tuh hujan deras, terus penanda ranjaunya hilang, atau ada anggota militer lain yang curiga lah. Makanya selama 94 menit udah sih yang lumayan pendek sebenarnya itu ceritanya tuh kerasa padat banget, dan makin lama skalanya makin gede. Nggak cuman ngasih lihat usaha si Gyunam itu untuk kabur dari markas dia, karena markas dia kan deket perbatasan ya kayak tadi gue bilang. Jadi sebenarnya skalanya awalnya tuh gak gede-gede banget, lu harus kabur dari markas, masuk ke DMZ, ngelewatin ranjau militer, that's it. Tapi makin lama tuh situasinya makin kompleks, nggak cuman sekecil itu skalanya, makin gede skalanya, dan makin banyak juga orang-orang yang terlibat di pelarian dia. Salah satunya adalah Mayor Lee Hyun Sang yang diperanin Kuk Kyo Han itu tadi. Si Mayor inilah yang bertugas untuk memburu Gyunam. Nah ini acting pemainnya dua-duanya gue suka nih. Kalau si Lee Jae Hyun tuh oke banget dalam ngasih lihat semangat seorang manusia yang nggak mau menyerah ke takdir gitu. Lu lihat aja mukanya deh pada saat dia ngomongin masa depan, dia kelihatan passionate banget. Dia tuh bagus merepresentasikan semangat manusia yang nggak mau dikekang. Lee Jae Hyun tuh bagusnya di situ. Nah kalau Kuk Kyo Han ya kayak yang udah sering dia lakuin di film-filmnya dia yang sebelumnya, setiap dia nongol tuh kayak ada magnet. Kayak gue nggak bisa melepaskan pandangan gue tuh dari layar gitu. Dan di sini dia ngebawain karakter si Lee Hyun Sang, si Mayor Lee Hyun Sang itu dengan rada-rada nyentrik, dengan rada-rada nyeleneh, rada ngingetin gue ke Hans Landa yang diperanin Christoph Waltz di Inglourious Basterds. Itu salah satu acting paling keren sepanjang masa. Gue nggak bilang actingnya Kuk Kyo Han di sini udah setara sama Christoph Waltz ya, tapi kerasa lah kalau dia itu lumayan terinspirasi dari Waltz, ngambil approach yang sama, nggak membuat karakter antagonisnya itu serius terus berusaha intimidatif dengan cara yang pasang muka serem. Nggak, intimidatifnya itu justru sebaliknya, dengan cara yang santai, senyum, agak selengean. Nah itu justru bikin karakternya tuh makin serem. Dan dua karakter ini nantinya bakalan munculin dinamika soal dua sisi yang berlawanan. Kalau misalkan si Gyunam itu dia mewakili sisi yang kayak tadi ya, mendambakan kebebasan, terus dia tuh bersedia buat gagal selama gagalnya itu karena usaha sendiri. Intinya dia tuh pengen melangkah di jalannya sendiri lah. Nah sedangkan si Hyun Sang ini percaya kalau ya udah, lu tuh punya takdir yang digariskan sama negara lu, itulah takdir yang harus lu jalani, nggak usah lu minta yang aneh-aneh. Dia percaya sama itu, walaupun itu akhirnya memaksa dia buat meninggalkan jati dirinya. Gue nggak akan spoiler jati diri Hyun Sang yang asli itu seperti apa. Cuman disitulah cameo dari Bapak Song Kang itu berguna. Banyak yang main nanya, wah bang ini katanya ada si Song Kang ya, kira-kira aktingnya gimana, bagus atau enggak, banyak atau enggak. Sebenarnya porsinya tuh nggak terlalu banyak, ini lebih kayak extended cameo si Song Kang di sini. Cuman dia punya peran yang lumayan besar buat menggali karakter si Hyun Sang, buat gambarin kalau Hyun Sang ini bener-bener patuh sama apa yang digariskan sama negara, sama takdir, sampai-sampai dia itu rela untuk membohongi dirinya sendiri. Overall si Escape ini bagus, seru, cuma emang narasinya nggak selalu sempurna ya. Ada beberapa lubang yang bisa gue temukan di sini. Misal ini nih, pertemuan si Gyunam sama sekelompok cewek-cewek yang namanya tuh nomad. Jadi itu ada di Korea Utara tuh nomad, mereka itu diusir dari desanya dan akhirnya membentuk komunitas sendiri, hidup terpisah, terpencil gitu. Itu nggak berguna coy buat alur. Gue sempet awalnya mikir, wah ini keren nih ketemu sama nomad, terus nomadnya tuh tahu kalau misalkan salah satu anggota mereka ditangkap di penjara sama militer Korea Utara. Nah mereka berencana untuk menyelamatkan salah satu teman mereka yang di penjara itu. Gue udah mikir, wah ini bakalan klimaksnya bakalan soal misi penyelamatan yang seru. Tapi ternyata enggak. Ketemu ada tembak-tembakan dikit sama militer Korea Utara, hilang lagi nomadnya. Nggak ada tuh misi penyelamatan apalah tuh nggak ada. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak ngaruh ke plot itu, sama sekali nggak ngaruh. Ya oke lah, keberadaan nomad itu emang senada, sejalan sama pesan filmnya soal kebebasan ya. Mereka kan bersedia untuk hidup terpencil di hutan, hidup susah, selama itu adalah jalan yang mereka pilih sendiri. Oke, nyambung sama itu. Tapi sebenarnya nggak perlu juga, karena semua itu udah diwakili sama dua karakter utamanya. Dan di sini nomad jadi nggak penting. Mereka muncul tuh cuman kayak buat memfasilitasi cameo-cameo yang lain. Karena emang banyak
banyak nama-nama yang lumayan terkenal yang meranin anggota Nomad di sini, kayak si Esom, Hyujung, Hyun Jishin tuh jadi cameo sebagai anggota Nomad. Cuman itu tadi impact ke alurnya nggak ada dan nggak penting juga mereka ada. Terus yang agak gue sayangkan nih di klimaksnya itu kan mengharuskan si Gyunam itu ngelewatin ladang ranjau ya, kayak udah di build dari awal kan. Dia rintangan terbesarnya untuk masuk ke perbatasan Korea Selatan adalah ngelewatin ladang ranjau. Cuman kemudian hujan, jadi tanda yang dia pasang tuh hilang. Nah, bagaimana cara dia melewati itu tanpa tanda dan tanpa peta yang dia buat? Itu gue nungguin banget, karena sepanjang film kan yang disoroti adalah ini ya, otak nih. Adu taktik karakternya sama si musuh, sama kondisi, gimana dia bisa ngakalin permasalahan-permasalahan yang ada, dan itu gue suka. Yang bikin filmnya seru adalah adu taktik itu. Gimana si Gyunam selalu punya cara buat ngakalin rintangan-rintangan yang ada di depan dia. Nah tapi kemudian pada saat klimaks ini, pada saat harus ngelewatin ranjau tanpa penanda itu, filmnya malah pakai cara yang rada males buat gue. Gue gak akan spoiler caranya seperti apa, tapi intinya mereka pakai prinsip leap of faith. Itu cara yang curang dan rada males, walaupun sebenarnya itu ditujukan untuk ngasih lihat segini kuat loh willpowernya si Gyunam untuk bisa mendapatkan kebebasan. Dan kalau misalkan lu berusaha sekeras mungkin, alam akan membela lu. Cuman ini bukan cara yang pinter. Ini berlawanan banget sama apa yang udah dibangun sebelumnya, yang soal asah otak, soal adu taktik, ini berlawanan banget. Jadi memang tidak sempurna lah narasinya. Tapi nggak masalah, nggak harus sempurna kan sebuah film, dan memang jarang banget sebuah film yang sempurna. Dan at least di sini si sutradaranya Lee Jong Pil yang sebelumnya tuh bikin itu ya, Samjin Company English Class yang ada Esom juga di situ. Dia tuh directingnya bisa lah menjaga intensitas biar filmnya tuh tetap tegang, terus storytellingnya juga kerasa padat, pacingnya juga cepet yang bukan buru-buru ya, cepet yang teratur. Jadinya selama 94 menit tuh Escape selalu asik buat ditonton, dan endingnya ya seperti biasa lah. Ini kita lagi ngomongin film Korea, nggak mungkin mereka muncul dengan ending yang gitu-gitu aja. Endingnya di sini kerasa lumayan hangat. So untuk skor buat Escape gue kasih 7 dari 10 lah. Bisa lebih sebenarnya, andaikan itu tadi di klimaks nih, yang agak fatal klimaks sebenarnya. Andaikan di klimaks tuh si Gyunam muncul dengan ide lain yang juga nggak kalah cerdas. Kalau misalkan dia muncul dengan itu, berani gue kasih 8 atau minim 7,5. 8 bisa. Cuman karena ya pakai leap of faith tadi, gue agak kurang suka. So cukuplah 7. Tapi itu tetap tidak mengurangi fakta kalau film ini layak ditonton di bioskop. Silahkan lah, kalau misalkan lu tertarik atau lu fansnya Lee Jae-hoon atau kayak gue fansnya Kuk Kyo Hwan, silahkan tonton di bioskop. Oke? Dan yang udah nonton silahkan juga bisa lu komentar di bawah review lu seperti apa untuk Escape ini. Boleh sama kayak gue menguatkan review gue, boleh membantah, silahkan bebas berkomentar dan beropini. Oke? Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara, ada super thanks, Saveria juga ada juga lo bisa join membership sesuai dengan tier yang lo suka. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama dari tier Besti dan La Familia. Orang-orangnya bisa lu saksikan. Kalau misalkan lu pengen juga nampang seperti mereka, silahkan join di tier Besti dan La Familia. Oke, kalau gitu gue Rashid Haris, sampai ketemu di review berikutnya.